Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, dengan yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa bertemu pada kesempatan yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam kita tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan ada seseorang yang beribadah selama satu malam, tetapi dia mendapatkan pahala seakan-akan ia beribadah selama 83 tahun atau lebih. Kalau ada kesempatan seperti itu, pasti setiap orang, setiap dari kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Dan tidak ada dari kita, tidak ada manusia di dunia ini yang ingin melewatkannya. Dan kabar baiknya, kesempatan itu benar-benar ada. Kesempatan itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Qadar bahwasanya malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun atau lebih dari 83 tahun. Artinya jika seseorang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka seakan-akan ia mendapatkan pahala ibadah selama 83 tahun. Karena itulah Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh dalam mengejar malam Lailatul Qadar ini, terutama pada 10 malam terakhir. Lalu bagaimana cara kita mengejar malam yang mulia ini? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cara pertama yang bisa kita lakukan untuk mengejar malam yang mulia ini adalah dengan cara menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Karena sholat adalah tiang agama. Sholat juga adalah kunci dari segala amalan-amalan yang lain. Jika baik sholat kita, maka insya Allah amalan-amalan yang lain akan ikut baik juga. Sebaliknya, jika jika sholat kita buruk, maka amalan-amalan kita juga akan buruk akhirnya. Cara kedua adalah menghidupkan malam-malam kita dengan tarawih. Jangan hanya datang sebentar untuk sholat isya lalu pergi. Usahakan untuk mengikuti tarawih dari awal sampai akhir, mengikuti imam dari awal sampai akhir. Dan cara ketiga adalah berbanyak membaca Al-Quran. Usahakan minimal 100 ayat per hari. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Diusahakan setiap malam kita membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya. Cara keempat adalah memperbanyak doa, khususnya doa yang Rasulullah telah ajarkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan yang kelima adalah memperbanyak istighfar dan muhasabah diri. Kita renungkan kembali kesalahan-kesalahan kita, lalu kita mohon ampun kepada Allah dengan penuh penyesalan. Karena salah satu sifat orang yang rugi adalah orang yang lewat dari bulan Ramadan dan belum diampuni dosa-dosanya. Cara keenam adalah memperbanyak zikir di malam hari, khususnya di sepertiga malam terakhir. Karena pada waktu itu adalah waktu di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Rabb-nya. Cara ketujuh adalah dengan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Kedua ayat ini memiliki keutamaan yang besar dan menjadi pelindung bagi seorang muslim. Dan yang kesembilan adalah mengajak keluarga untuk beribadah. Jangan hanya kita memikirkan diri sendiri dalam mengejar malam yang mulia ini,
Kita ajak juga keluarga kita ajak orang tua kita, saudara kita, dan keluarga kita yang lain, agar kita sama-sama meraih keberkahan dari malam yang mulia tersebut. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah melakukan semua ibadah dengan keimanan dan keikhlasan. Karena tanpa keduanya, tanpa keimanan dan keikhlasan, ibadah-ibadah kita tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat berharga. Masalahnya, kita tidak tahu kapan malam itu akan terjadi. Mungkin malam ini, atau mungkin besok, atau mungkin sudah lewat dan kita tidak menyadarinya. Bayangkan jika malam Lailatul Qadar itu datang dan kita malah sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau kita malah tidur tanpa melakukan ibadah apapun. Padahal mungkin hanya satu malam itu saja kesempatan terbesar dan terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, selama masih ada sisa-sisa malam di bulan Ramadan, mari kita gunakan malam-malam tersisa untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Kita gunakan sebaik mungkin. Kita perbanyak sholat, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita perbanyak berdoa, kita perbanyak berzikir, dan juga kita perbanyak memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan memberikan kita kekuatan untuk bisa beribadah dalam malam yang mulia tersebut, menerima semua amal ibadah kita, mengampuni semua dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk dalam hamba-hambanya yang bertakwa. Sekian mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.